Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab yang kelima, ayat 9 ke 11 dengan tajuknya, apakah kelebihannya kematian Yesus bagi kita sekarang? Ya, mari kita baca ayat yang ke-9. Lebih-lebih lagi, kerana kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, pada edisi yang sebelum ini, kita berakhir dengan ayat 8 ya, yang berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 6 hingga ke 8 sebelum ini menyatakan bagaimana Allah telah menjamin pengharapan manusia. Pengharapan apa itu? Ya, pengharapan bahwa walau apa terjadi, keselamatan kita itu terjamin. Amin. Dan Tuhan memberi jaminan pengharapan itu melalui kasih-Nya. Kita akan tetap tinggal selamat di dalam kasih-Nya. Dan kasih Allah telah dinyatakan melalui anaknya. Ya, ketika kita masih lemah, tak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri, orang yang durhaka masih berdosa. Ya, itulah keadaan kita ya sebelum kita menerima Tuhan. Nah, dalam keadaan itulah Kristus telah mati untuk kita. Nah, ini menunjukkan kasih Allah yang tak bersyarat. Ya, Tuhan tidak tunggu seseorang itu berubah menjadi baik, barulah Tuhan ampunkan. Tidak, ya. Tuhan tidak tunggu seseorang itu melakukan kewajiban keagamaannya, barulah Dia selamatkan orang itu. Tidak, ya. Tuhan tidak tunggu seseorang itu membuktikan kesetiaannya, barulah Tuhan memberikan berkat-Nya. Tidak, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada ketika kita masih berdosa, ya, menurut ayat ini. Nah, inilah kasih yang tidak bersyarat, ya, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, Paulus sekarang melanjutkan perbincangannya tentang perbenaran dengan melihat kesan pengorbanan Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu. Nah, itu adalah suatu jangka waktu yang sangat lama, kan? Lalu, ya, apakah untung ya atau kelebihan bagi kita hari ini? Apa yang kita dapat dari pengorbanannya? Ya, adakah ia hanya satu peristiwa dalam sejarah? Ya, adakah ia hanya satu lagi perbuatan agama yang tidak mempunyai makna dalam abad ke-20 ini? Nah, sekarang Paulus menjawab soalan-soalan ini dalam Roma bab 5 ayat 9 ke 11. Ya, ayat 9 bermula dengan perkataan ini, lebih-lebih. Nah, bermaksud pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu bukan sekadar suatu peristiwa sejarah dan hanya berkesan pada waktu itu saja. Tidak, ya, pengorbanan Yesus walaupun telah berlaku 2000 tahun yang lalu, ya, masih membawa kesan kepada kita hari ini.
Ya, bukan saja kepada kita hari ini, tetapi juga kepada keturunan-keturunan yang akan datang. Apakah kesannya itu? Ya, yang pertama, kita akan dibenarkan oleh darahnya. Saya baca sekali lagi ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Ya, melalui pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, sekali lagi, Paulus menggunakan perkataan ini, dibenarkan. Ya, masih ingatkah apakah maksudnya perbenaran Allah? Ya, kami telah menjelaskan perbenaran Allah ini beberapa kali sebelum ini kan. Nah, ada baiknya saya jelaskannya sekali lagi ya. Banyak kali dengar, nah harap senang kita ingatlah. Nah, apa itu perbenaran Allah? Nah, satu cara untuk mengingat perkataan perbenaran Allah adalah ingat tentang mahkamah. Ya, sebab perkataan ini adalah perkataan yang digunakan di mahkamah. Ya, perkataan dibenarkan atau diperbenarkan bermakna diistiharkan tidak bersalah. Ya, yaitu hakim mengistiharkan bahwa segala tuduhan terhadap seseorang pesalah itu digugurkan dan karena itu dia boleh dibebaskan dan selamat dari segala hukuman. Nah, itulah maksudnya perbenarannya, dan perhatikan konsep pengadilan di mahkamah ini telah digunakan di dalam Alkitab. Ya, dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa kita orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang durhaka, ya telah diistiharkan benar. Dan karena itu adalah bebas dan selamat dari segala hukum. Amin. Dan ayat ini mengatakan kita diselamatkan dari murka Allah. Wow, haleluya. Ya, Paulus telah memberitahu sebelum ini tentang murka Allah dalam bab yang pertama ayat yang 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, itulah kita ya yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, bermaksud memang terbukti ya bahwa kita telah berdosa. Di mahkamah pengadilan syurga Tuhan, ya memang ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersalah. Orang-orang yang telah melanggar hukum-hukum Allah. Ya, pendakwa-pendakwa kita, terutamanya iblis, akan mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan manusia. Ya, iblis mau membinasakan manusia dengan melemparkan segala tuduhan-tuduhan kepada kita. Ya, dan kita hilang segala-galanya untuk mempertahankan diri. Ya, sebab telah jelas terbukti kita bersalah. Ya, buktinya banyak. Ya, kita harus rasa malu ya menghadap Allah yang kudus. Ya, kita telah hilang kemuliaan Allah. Kita akan binasa. Kita tidak boleh escape ya atau terlepas dan kita telah menjadi murka Allah. Ya, tetapi di sisi lain Tuhan juga adalah pengasih. Ya, Tuhan tidak mahu manusia ciptaannya binasa. Namun, ya keadilan Tuhan harus digenapi. Ya, keadilan Tuhan itu. Tuhan tak boleh mengetepikan keadilannya dan pelanggaran hukum harus dibayar. Nah, itulah Allah yang adil. Ya, maka Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa.
Ya, pada ketika kita masih berdosa, orang yang durhaka, orang yang tak berdaya, orang yang tak boleh selamatkan diri, yaitu ayat yang ke-8 tadi ya. Tuhan telah mengorbankan anaknya untuk mengambil tempat kita. Ya, anaknya yang dihukum, bukan kita. Anaknya yang menanggung kemurkaan Allah yang dahsyat, bukan kita. Dan kita harus bersyukur. Ya, melalui anaknya, ya, sebagai anak domba sembelihan yang sempurna, yang tanpa noda, yang tanpa cacat, pengorbanan anaknya diterima sebagai sempurna. Ya, bermaksud keadilan Tuhan telah dipuaskan. Kemurkaan Allah telah diredai. Dan penghukuman Allah telah digenapi. Haleluya. Semuanya itu ditanggung oleh Yesus. Ya, dengan itu, barang siapa percaya kepada Yesus akan dimerdekakan. Dan semua tuduhan-tuduhan dosa terhadap orang-orang percaya digugurkan. Hapuslah hutang dosa itu. Amin. Haleluya. Yesus juga senyapkan segala dakwaan-dakwaan iblis yang mahu menjatuhkan orang-orang percaya. Sebab Yesus sekarang menjadi pembela agung kita. Iblis itu pendakwa. Ya, memang betul dia mendakwa kita. Tetapi segala tuduhan itu telah ditanggung oleh Yesus. Yesus sekarang menjadi pembela agung kita. Ya, seperti mana yang akan dikatakan dalam Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yaitu kita. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Ya, tiada lagi penghukuman di dalam Yesus. Tiada lagi tuduhan terhadap kita. Amin. Ya, maka saudara baca ayat 9 sekali lagi dan hayatilah kebenarannya sekarang. Lebih-lebih kerana kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wah, luar biasa kan? Ayat ini berkata kerana kita sekarang. Ya, Yesus telah mati 2000 tahun yang dahulu. Tapi kematiannya masih membawa kesan kepada kita yang hari ini. Dan kita dibenarkan oleh darahnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Darahnya dapat menyelamatkan kita semua. Amin. Yang kedua, kesan dari kematian Yesus kita ialah didamaikan oleh kematiannya. Ayat 10 ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow. Nah, satu perkataan yang menyimpulkan kehidupan kita tanpa Yesus adalah perkataan ini, ya, seteru. Nah, seteru bermaksud lawan atau musuh. Ya, kita semua adalah musuh Allah. Tetapi melalui kematian anaknya yang mengambil tempat kita, kita sekarang telah diperdamaikan dengan Allah. Dan melalui perdamaian ini, perhubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan. Amin. Perhubungan itu. Nah, saudara, inilah yang terpenting sekali ya dalam aspek keselamatan. Apa yang terpentingnya? Yaitu memulihkan perhubungan kita. Ya, itu yang paling penting sekali dalam keselamatan ini. Ya, bukannya memulihkan sesuatu agama, bukannya memulihkan
sistem, bukannya membawa reformasi. Bukan semua itu, ya, tetapi memulihkan perhubungan. Ya, perhubungan dengan Tuhan itulah yang terpenting sekali. Ya, saya pernah terlibat dalam suatu perbincangan dengan beberapa orang, ya. Dan ada di antara mereka yang berkata, dalam Kristen terdapat terlalu banyak denominasi, ya, aliran gereja. Dan ini sangat mengelirukan. Dan ada yang menjawab, semua itu sama saja. Akhirnya saya menjawab, kita harus ikut ajaran Kristus. Yesus mengatakan kita harus lahir kembali. Kalau kita tidak lahir kembali, ya seperti mana yang Yesus katakan dalam Yohanes bab 3 ayat 3, kita tidak dapat masuk kerajaan syurga. Sebab Tuhan tidak melihat sama ada kita ini RC ke, SIB ke, BEM ke, BCCM ke, SDA ke, PCS ke, ABC ke, XYZ ke. Tuhan tidak melihat semua itu sama ada kita memiliki suatu aliran gereja atau tidak, tetapi yang pentingnya sama ada kita memiliki suatu perhubungan yang beriman kepada Yesus. Amin. Dan puji Tuhan mereka faham maksud lahir kembali. Yang pentingnya adalah perhubungan dengan Tuhan. Apabila kita lahir kembali, kita lahir semula ke dalam kerajaan syurga. Kita lahir semula ke dalam suatu perhubungan yang kekal dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita bukan lagi seteru, bukan lagi musuh, tetapi kawan. Tapi sebenarnya lebih daripada kawan, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, yaitu waris kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Ya, kembali kepada ayat 10, dan ayat ini mengatakan lagi, lebih-lebih lagi, ya, lebih-lebih. Ya, jangan memperkecilkan kata-kata ini ya. Ini adalah kata-kata yang luar biasa dalam ayat ini. Paulus mengatakan, sekiranya Tuhan sanggup menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa pada ketika kita adalah musuh Allah, coba pikirkan apa yang Tuhan boleh buat apabila kita telah diperdamaikan dengan Allah. Wow, lebih-lebih lagi, kata Tuhan. Luar biasa ya. Sekiranya Allah sanggup menunjukkan kasih-Nya yang begitu dramatik dengan mengorbankan nyawanya atau mengorbankan anaknya untuk orang berdosa, coba pikirkan apa yang Allah boleh buat apabila kita telah menjadi anak-anak Allah. Amin. Untuk orang berdosa, Yesus mati. Ya, untuk orang berdosa. Untuk anak-anak Tuhan, apa yang Yesus boleh lakukan? Sudah pasti berkatnya adalah lebih besar lagi. Itulah maksudnya lebih-lebih. Ya, Yesus mati untuk orang berdosa. Dan melalui kematiannya, Yesus dapat selamatkan manusia. Maka coba pikirkan, apa yang Yesus boleh buat melalui kebangkitannya untuk orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Dan ayat 10 mengatakan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow, yaitu dalam hidupnya yang sekarang kita memiliki kepastian yang penuh tentang keselamatan. Kita memiliki jaminan keselamatan, ya, ada kepastian, ada jaminan, dan satu lagi kita memiliki pemeliharaan keselamatan kita. Wow, sungguh luar biasa. Ada kepastian,
ada jaminan, dan ada pemeliharaan keselamatan. Haleluya. Dan yang ketiga, kesan kematian Yesus bagi kita hari ini ialah bermegah dalam Allah. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, petikan ini berakhir dengan suatu keyakinan yang kuat tentang perhubungan dengan Tuhan. Ayat ini mengatakan, bukan hanya itu saja. Bermaksud, wow, ada lagi, lebih-lebih lagi, yaitu kita bukan hanya diselamatkan dari murka Allah, diberi jaminan keselamatan, diperdamaikan dengan Allah. Ya, bukan saja Yesus mati untuk kita yang lemah, yang berdosa, dan yang durhaka. Malah sekarang kita dapat bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Nah, perhatikan beberapa kali Paulus mengatakan kita dapat bermegah dalam bab 5 ini ya. Ayat 2, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ayat yang ketiga berkata, kita bermegah dalam kesengsaraan. Dan sekarang Paulus mengatakan kita boleh bermegah dalam perhubungan kita dalam Allah oleh keyakinan bahwa semua dosa kita telah diampunkan. Kita telah diperbenarkan. Dan kita boleh, seperti mana penulis dalam surat Ibrani mengatakan, kita boleh dengan penuh keyakinan, penuh keberanian, menghampiri takhta kasih karunia Allah untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bermaksud kita mempunyai suatu keyakinan untuk mendekati Allah. Bukan sebagai seorang berdosa yang akan dihukum, tetapi sebagai seorang anak Tuhan yang dikasihi, malah dilimpahi kasih Allah yang sepenuhnya, sehingga kita dapat memanggil Allah yang Maha Kuasa sebagai Bapa. Bapa kami yang di surga. Seperti seorang anak kecil ya, yang tidak perlu rasa takut mendekati bapaknya. Begitulah seperti anak kecil ini, dia bermegah dalam perhubungannya dengan bapak kandungnya sendiri. Haleluya. Luar biasa. Sememangnya adalah sesuatu yang luar biasa. Kita dapat bermegah dalam perhubungan kita dengan Tuhan. Tapi sayang sekali ada Kristen yang tidak menghayati atau mengalami perhubungan yang dekat ini dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi sangat jauh dari hidupnya. Maka saya harap ayat ini dapat mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Sebab inilah yang terpenting sekali. Perhubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting sekali, saudara. Sehingga Allah harus mengorbankan nyawanya mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk memulihkan perhubungan kita dengan Tuhan. Memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dan sebagai respon yang paling wajarnya, kita juga harus mengutamakan perhubungan kita dengan Tuhan. Amin. Inilah yang harus kita usahakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa untuk karya keselamatanmu yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa karena Ia masih dapat selamatkan semua manusia yang percaya. Walaupun Yesus telah dikorbankan lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Kami sangat bersyukur
Karena kami telah diselamatkan dari murka Allah. Kami tidak mau mengambil ringan anugerah keselamatan ini. Kami harus sadar pada dasarnya kami harus dimurkai Allah. Kami sewajarnya dihukum dan dibinasakan. Tapi Engkau Tuhan bersabar, malah berkorban untuk selamatkan kami. Ya Tuhan, siapalah kami Tuhan, sehingga telah menjadi biji mata-Mu. Apakah manusia sehingga Engkau Bapa mengingatnya, sehingga Engkau mengindahkannya. Semuanya ini menunjukkan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang agung, kasih-Mu yang telah memulihkan kami dan mengangkat kami lebih tinggi dari segala ciptaan-ciptaan-Mu. Haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan jalan keselamatan. Dan hanya dengan iman yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, kami diselamatkan. Kiranya Tuhan kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari murka Allah akan membuat kami semua menjadi lebih setia dan lebih taat kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Ya saudara, surat Roma ini begitu luar biasa sekali. Ya, bacalah berkali-kali ya, dan belajarlah kebenaran-kebenarannya. Jangan hanya dengar saja ya, kita dengar, tetapi kita harus juga menyelaminya. Dan kongsikan pelajaran-pelajaran ini untuk mengukuhkan saudara-saudara seiman yang lainnya. Dan sudah pasti kita akan diberkati dan memberkati satu sama lain. Ya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.